sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dalam pertemuan kelompok kita dalam modul pencegahan dan penanganan stunting. Nah ibu-ibu, sebelum kegiatan kita akan mulaikan, akan kita awali dengan doa. Minta kesediaan salah satu ibu untuk pimpin dalam doa. Ibu Yanti. Kedua, hari ini kita dalam pertemuan kelompok dengan modul pencegahan dan penanganan stunting. Pencegahan dan penanganan stunting ini akan kita bahas bersama mengenai permasalahan stunting. Jadi ada beberapa langkah yang akan kita lalui bersama dalam pertemuan kelompok kita kali ini. Oke, ibu-ibu, di depan sini ada foto, ada gambar pohon. Nah, ini ada gambar pohon. Nah, di sini ibu-ibu, saya akan bagikan kertas untuk menuliskan harapan orang tua. Jadi harapan orang tua ketika anak dewasa nanti. Jadi ibu-ibu dari sekarang sudah pikirkan harapan ke depan untuk anak saya nanti mau jadi apa. Nah, selanjutnya hebat, Ibu Yanti maunya anaknya jadi polisi. Kalau Ibu Trace jadi sarjana pendidikan guru. Supaya harapannya bisa tercapai harus konsisten. Istilahnya harus konsisten dengan apa yang akan Ibu lakukan ke depan untuk masa depan anak-anak. Misalnya memperhatikan tumbuh kembang anak. Nah, lewat materi kita hari ini tentang penanganan stunting, nah, ibu-ibu akan mengetahui apa itu istilah stunting. Nah, terus sebelumnya lanjut istilah stunting. Ibu-ibu dengarnya dari mana? Dari televisi. Selain televisi apa lagi? Penyuluhan, di penyuluhan. Sosial, penyuluhan apa? Penyuluhan PKK. Kesehatan. Nah, ibu-ibu perhatikan di depan. Di sini ada dua gambar. Jadi ini ada gambar alat pengukur tinggi badan. Di sini ada gambar A dan gambar B. Ada perbedaan tidak antara gambar A dan gambar B? Ada. Bedanya di mana? Tinggi, pendek. Gambar A tinggi, gambar B pendek. Ada lagi? Kurus dan gemuk. Kurus dan gemuk, sama-sama kurus. Ah, itu tadi. Nah, jadi ibu-ibu, ini ada gambar A dan gambar B. Nah, kalau gambar A ini tinggi badan sesuai dengan usianya. Jadi tinggi badan anak sesuai dengan usianya. Kalau yang gambar B ini yang dinamakan stunting. Jadi gambar B ini yang dinamakan stunting. Nah, stunting itu satu kondisi di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan usia anak rata-rata. Tapi pendek belum berarti stunting. Pendek tidak sama dengan stunting. Jadi itu yang harus ibu-ibu ketahui. Pendek tidak sama dengan stunting dan belum tentu stunting. Nah, ibu-ibu, untuk resiko terjadinya stunting, resiko tinggi terjadinya stunting itu ada di 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang tahu 1000 hari pertama kehidupan? Ada. 1000 hari pertama kehidupan seperti apa? Dari hamil Sampai 2 tahun. Usia 2 tahun, ya benar. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari kehamilan sampai usia anak 2 tahun. Nah, risiko stunting tinggi itu terjadinya di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ibu-ibu, ada beberapa hal dampak dari stunting. Jadi ada beberapa penyebab stunting. Jadi yang pertama penyebab secara tidak langsung dan yang kedua penyebab tidak langsung. Kira-kira yang sudah pernah dengar istilah stunting tahu tidak di penyebab secara langsung? Ada yang ibu-ibu tahu penyebab stunting secara langsung? Penyebab stunting secara langsung. Kurang. Nah, jadi penyebab stunting secara langsung itu seperti kurang gizi, tidak imunisasi,
Jadi tidak menjaga kebersihan diri, misalnya tidak cuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan jamban yang tidak sehat. Itu yang untuk kebersihan diri dan lingkungan. Selanjutnya ibu-ibu, ada yang dinamakan juga dengan seperti ibarat yang orang sudah sampai dari awal tadi, ini pohon, ada akarnya, kemudian ini usaha. Akar ini kan usaha yang ibu-ibu lakukan supaya harapan di buah ini bisa tercapai. Tapi ada beberapa proses yang dinamakan itu yang ranting dan batang yang harus ibu-ibu lalui. Jadi di proses ini yang akan menentukan juga hasil nanti yang harapan ibu-ibu ke depan. Nah ibu-ibu, dari ilustrasi ini juga bisa disampaikan dampak stunting. Jadi dampak stunting juga itu ada dampak stunting, ada gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Jadi kalau gagal metabolisme itu rentan terhadap berbagai penyakit. Yang kedua, untuk dampak stunting jangka panjang itu mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Jadi itu ada beberapa dampak terhadap stunting. Nah, tapi sekalipun tadi yang sudah terang jelaskan sampai di masalah stunting, yang sampai di dampak stunting, ada usaha pencegahan dan penanganan stunting. Kalau menurut ibu-ibu, usaha apa yang akan ibu lakukan untuk bisa mencegah supaya anak tidak stunting? Ada yang bisa jawab? Menjaga kebersihan, Menjaga kebersihan, memberikan bergizi. asupan gizi. Ada lagi? Nah, jadi ibu-ibu, betul apa yang ibu-ibu sudah sampaikan. Jadi untuk mencegah stunting, orang tua, keluarga, dan masyarakat bisa memanfaatkan potensi yang ada. Nah, ibu-ibu juga kan KPM PKH terima bantuan PKH. Nah, bantuan PKH itu bisa juga digunakan untuk pemenuhan gizi keluarga. Jadi bisa untuk dibelanjakan di e-warung untuk pemenuhan gizi. Ya, kemudian stunting dapat dicegah, itu yang saya bilang tadi, dengan pemberian stimulasi kebersihan diri dan lingkungan. Nah, kalau di sini kan di desa-desa sudah ada, pemerintah desa sudah memberikan wadah untuk cuci tangan. Nah, ibu-ibu harus membiasakan diri untuk sering cuci tangan, bukan karena sekarang karena kondisi COVID baru cuci tangan, atau cuma cuci tangan yang penting cuci tangan. Tapi sebaiknya kalau memang menghindari supaya tidak terjadinya stunting, salah satunya dengan kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ketika di lingkungan ibu-ibu misalnya, atau keluarga dari ibu-ibu ada yang sudah misalnya sudah terindikasi adanya stunting, nah ada langkah-langkah yang harus ibu-ibu lakukan, antara lain misalnya jangan melabeli. Jadi jangan, istilahnya kalau orang sini bilang jangan suka mubahina, aduh dia stunting, aduh dia pendek, aduh, kan kasihan toh. Nah, ibu-ibu yang seharusnya sudah tahu misalnya, aduh ini kalau saya pelajari dari P2K2 ini lupa dapat ciri-ciri stunting. Nah, silakan ibu-ibu memastikan ke keluarga tersebut untuk merujuk ke layanan. Jadi ada layanan-layanan rujukan terhadap stunting supaya bisa mencegah ini stunting. Nah, layanan rujukan itu misalnya ke puskesmas atau ke posyandu, supaya nanti keluarga akan bisa tahu penyebab stunting. Nah, stunting itu ibu-ibu sangat dekat dengan orang, dan KPM juga harus peduli dan harus mulai aktif untuk mencegah stunting generasi penerus bangsa. Nah, ibu-ibu, demikianlah materi tentang pencegahan dan penanganan stunting terkait permasalahan stunting. Nah, kita akan sebelum kita tutup, saya punya yel-yel. Ingin anak sehat, Berikan gizi yang terbaik. stunting. No. Are you ready? Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini tentang permasalahan stunting. Nah, semoga materi yang sudah saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat
buat ibu-ibu semua yang hadir, dan tolong nanti Bapak dapat kembali dalam materi berikutnya dalam pertemuan kelompok untuk bulan depan. Terima kasih.